Salam, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Hari ini saya mau bagikan firman Tuhan lagi kepada kita semua teman-temanku. Hari ini firman Tuhannya berjudul Manna, ya. Apakah manna itu? Manna itu adalah roti hidup, yaitu roti yang diturunkan dari sorga, ya. Sebenarnya roti hidup itu adalah Yesus itu sendiri, ya. Namun di dalam perjanjian lama pada waktu itu Tuhan menurunkan manna dari sorga bagi orang-orang Israel. Namun kita baca dulu firman Tuhan dalam Yohanes pasal 6 ayat 31 sampai 35. Demikian, nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi sesungguhnya perjanjian lama itu adalah lambang pada waktu itu manna diturunkan Bapa dari sorga. Karena orang Israel pada waktu itu di padang gurun, mereka diberikan Tuhan manna. Namun manna itu hanya untuk satu hari, tidak boleh dikumpulkan untuk 2 hari atau 3 hari karena akan busuk sendiri, ya. Jadi maksudnya apakah manna sekarang ini? Bahwasanya kita juga harus makan manna itu setiap hari, ya. Kita tadi tahu bahwasanya Yesus itu adalah manna, yaitu roti yang turun dari surga. Artinya kita membaca Alkitab, ya. Kita membaca Alkitab, kita belajar Alkitab ini, dan Alkitab ini adalah sebagai patron, ya, sebagai arahan, sebagai dasar dalam kehidupan orang-orang Kristen. Di dalam Alkitab ini diceritakan tentang penciptaan manusia, penciptaan alam semesta. Di dalam Alkitab ini diceritakan tentang hati Bapa, hati Tuhan. Di dalam Alkitab ini juga diceritakan tentang Yerusalem baru, tentang sorga, ya. Jadi apa yang akan terjadi masa depan juga sudah diceritakan di dalam Alkitab ini, yaitu nubuat. Nubuat dalam kitab Daniel, bagaimana tentang akhir zaman, ya. Di dalam Matius pasal 24 diceritakan tentang akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman. Di dalam kitab Wahyu diceritakan bagaimana materai itu dilepaskan, dan itu sedang terjadi saat ini. Namun kita belum sampai kepada Yerusalem yang baru. Kita belum sampai kepada sorga. Namun diceritakan bagaimana itu di sorga, bagaimana lapisan-lapisan daripada permata, permata yaspis, permata krisoprat, semuanya diceritakan di sana. Jadi itu sebagai cetak biru, ya. Artinya itulah gambar daripada Tuhan, gambar daripada kerajaan Tuhan, gambar daripada apa yang akan terjadi. Jadi Alkitab itu sangat penting. Namun di dalam kehidupan kita sehari-hari tentu saja kan kita harus melewati masa-masa yang sukar, harus kita melewati jalan yang licin, jalan yang berduri, jalan yang berliku-liku. Kita harus menuruni lembah yang dalam, lembah yang kelam, kadang kita harus mendaki bukit yang curam, yang tinggi. Jadi di dalam persoalan, pergumulan di dalam kehidupan kita selama kita ada di dunia ini tentu sangat banyak. Dan untuk itu kita harus makan manna setiap hari. Seperti orang Israel pada waktu itu, mereka setiap hari makan manna. Nggak bisa, hari ini ku kenyangi manna ini, biar nanti 1 minggu aku nggak makan. Tidak bisa. Seharusnya sebagai orang-orang Kristen kita harus
mencicipi, memakan mana itu setiap hari. Siapakah mana itu? Tentu tadi kita tahu, mana itu adalah roti dari sorga. Siapakah roti dari sorga? Tentu saja Yesus. Amin. Ya. Jadi, kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak lapar lagi. Demikian tadi firman Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak akan haus lagi. Dan di dalam Yohanes ini dijelaskan bagaimana tentang mana dari surga ini. Jadi bagaimanakah kita bisa menghadapi masa-masa yang sulit seperti ini? Tentu saja kita harus memiliki hubungan, ya, hubungan yang intim dengan Tuhan. Artinya setiap pagi hari kita berdoa, bersekutu kepada Tuhan. Supaya jangan salah. Kadang orang Kristen berpikir doa itu kan berdoa hanya minta Tuhan berkati kehidupan kami, berkati istriku, berkati anak-anakku, berkati usaha kami. Bukan seperti itu. Itu permintaan. Kalau doa itu ada suatu hubungan dengan Tuhan, artinya kita menyembah Tuhan. Kita menceritakan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Apa yang sedang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ceritakan kepada Tuhan itu. Dan Tuhan akan berkata-kata di dalam hati kita. Kita akan mendengar suaranya di sini, di dalam batin. Bisakah kita mendengarkan suara Tuhan? Tentu bisa. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Amin. Dia bukan patung. Saya katakan, saya ingatkan lagi, Tuhan itu hidup. Jadi dia bisa berbicara di dalam hati ini. Dia seringkali berbicara. Saya selama 20 tahun mengikut Tuhan, melayani Tuhan ya dengan sungguh-sungguh. Setiap pagi saya praktekkan ini, ya. Saya berdoa, saya makan manna setiap hari. Jadi itu yang membuat saya kuat, itu membuat saya mampu gitu. Karena sesungguhnya saya tidak kuat, karena sesungguhnya saya lemah, karena sesungguhnya saya tidak mampu, karena sesungguhnya saya bodoh. Jadi justru itu maka saya datang setiap pagi kepada Tuhan untuk mendapatkan manna, yaitu roti yang hidup dari surga, yaitu Yesus itu sendiri. Saya bertemu dengan Yesus di pagi hari itu. Saya dikuatkan pada waktu saya lemah, saya dikuatkan. Pada waktu saya bersedih, saya dihiburkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Dan kita semua bisa melakukan itu. Itulah artinya manna dari sorga. Kita harus memakannya setiap hari. Oh tidak bisa. Oh hari ini aku berdoa 3 jam, 4 jam. Oh sebulan nanti aku nggak berdoa. Tidak bisa. Setiap hari kita harus makan manna itu. Jadi ada satu hubungan terus dengan Tuhan. Dan Tuhan akan ceritakan kepada kita. Misalnya, kita sedang mengalami suatu beban yang berat. Dia bisa berkata di dalam. Yang pertama dia bisa berkata begini. Anakku, sabarlah ya. Karena ini harus kamu lewati. Supaya kamu bisa menjadi indah. Bisa juga dia berkata begini. Ini aku izinkan anakku. Karena engkau sangat berharga di hadapanku. Karena aku mau membentuk engkau menjadi suatu bejana yang berharga, yang mahal. Banyak Tuhan itu bisa berkata-kata. Haleluya. Maaf ya. Jadi manna dari surga itu harus kita cicipi. Harus kita makan. Karena Yesus itu adalah manna. Dan Yesus itu sendiri adalah air madu yang bisa kita cicipi. Dan kalau kita cicipi rasanya manis. Rasanya enak. Dan kita bisa melewati hari-hari ini dengan penuh sukacita dan kemenangan. Amin. Puji Tuhan, teman-temanku. Kita harus miliki hubungan dengan Tuhan setiap hari ya. Kalau bisa pagi, bukan berarti hanya di pagi hari. Tuhan itu bisa berkata-kata. Kapan saja pun bisa Tuhan itu berkata-kata kepada kita. Saya sudah alami itu. Tuhan bisa berkata-kata melalui orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Bisa. Oh, jadi engkau tadi Tuhan perkataan orang ini itu daripadamu. Kita bisa tahu. Tuhan bisa berkata-kata melalui kejadian, melalui bencana, melalui apa saja dia bisa berkata kepada kita. Tapi kita akan tahu suaranya.
suaranya itu lembut. Amin. Suaranya itu menguatkan dan suaranya itu manis. Saya berharap kita semuanya datang kepada Tuhan setiap pagi memiliki satu hubungan. Ya, memang kita harus membaca firman Tuhan, betul. Tapi firman Tuhan itu diteguhkan oleh suara daripada Bapa itu. Suara daripada Tuhan itu di dalam hati kita ini sendiri. Puji Tuhan, inilah yang saya sampaikan pada hari ini kepada kita semua. Dan saya akan bernyanyi sebuah lagu bagi kita semuanya. Bapa, Kau setia. Amin. Bapa, Kau setia. Amin. Takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu. Yesus, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Amin. Dengan mendapatkan mana setiap pagi, maka kita bisa memiliki hati Bapa, ya. Kita bisa memiliki hati yang putih, seputih hati Bapa, hati yang tulus seperti pengorbanan Tuhan Yesus. Amin. Saya akan berdoa bagi kita semuanya. Bapa yang baik, Kau memberkati semua teman-temanku. Kiranya mereka meluangkan waktu mereka untuk datang di pagi hari, untuk menerima manna, untuk menerima roti dari surga, untuk bisa menerima Engkau, memakan daging-Mu, mencicipi Engkau Tuhan, merasakan kehadiran-Mu, merasakan kekuatan daripada-Mu, merasakan penghiburan daripada-Mu,
Berkati semua teman-temanku ini. Berikan Bapa pengertian dan hikmat bagi mereka. Kiranya mereka mengerti dan kiranya mereka memiliki hatimu sendiri Bapa, seputih hatimu dan setulus pengorbananmu. Kiranya semua mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, puji Tuhan. Haleluya, amin. Teman-temanku sekalian, selamat menikmati hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.